Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman. Nama saya Sinta Putri Widarti dengan NIM 2005110619. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 10 kelas bahasa Inggris 1A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARN Hum yang telah membimbing saya dengan memberikan materi mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas materi menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. A. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan laporan penelitian. Terdapat 8 bagian, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga landasan teori dan tinjauan pustaka, 4 metodologi penelitian, 5 hasil penelitian dan pembahasan, 6 penutup, 7 daftar pustaka dan lampiran, dan yang terakhir simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Nah, mari kita jelaskan satu-satu mengenai 8 bagian tersebut. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi 1 masalah yang diteliti, 2 metodologi penelitian, 3 temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta 4 simpulan, implikasi, atau saran. Melalui poin-poin tersebut, abstrak dapat memotivasi pembaca untuk membaca lebih lanjut laporan penelitian yang lengkap. 2. Pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbedaan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada kalanya kerangka ini dilengkapi dengan kerangka pikir penelitian. Pada prinsipnya, kerangka pikir itu berisi alur pelaksanaan penelitian dan logika berpikir yang diikuti dalam melaksanakan penelitian itu secara keseluruhan. Yang keempat, metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Nah, yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas 2 hal yang berbeda, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dijadikan satu bab, dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan 2 bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang keenam, penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung 2 unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, meskipun 2 hal itu penting. Masalah daftar pustaka telah dibicarakan pada bab 3. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk membaca kembali bagian yang memuat daftar pustaka pada bab tersebut. Peneliti hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian. Aspek yang juga perlu dicermati adalah bahwa peneliti hendaknya memilih secara konsisten salah satu model penulisan sesuai dengan konvensi yang berlaku. Misalnya model yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association. Nah, yang terakhir, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Laporan penelitian yang lengkap, menurut Partridge dan Starfield, mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Halaman judul, 2. Halaman pengesahan pembimbing, 3. Kata pengantar dan halaman deklarasi atau pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinal, 4. Daftar isi,
5 daftar tabel dan daftar gambar, 6 abstrak, 7 bab 1 atau pendahuluan, 8 bab 2 atau landasan teori dan tinjauan pustaka, 9 bab 3 atau metodologi penelitian, 10 bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, 11 bab 5 atau penutup yang berisi simpulan, implikasi, dan saran, 12 daftar pustaka, dan yang terakhir, lampiran. Baik, sekian dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau pengurangan dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.